Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Penuai dan pemirsa yang ada di rumah yang sekarang sedang nonton YouTube kita. Apa kabarnya? Kami yakin Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan mengubah sikap, masa depan kita akan berubah juga. Amin. Amin. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sikap sering dianggap sebagai hal yang kecil, tapi sebenarnya berhubungan erat dengan karakter kita. Apa dampak yang besar dan yang dihasilkan. So, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari siang ini kita beribadah bersama dengan penuh sukacita dan antusias. Bahkan membawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, selamat bergabung dalam ibadah online GKI Penuai Wolonggong. Mari kita beribadah sama-sama dan kita berdoa sebelum kita memulainya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan tuh waktu-waktu ini kami mau pakai waktu-waktu ini tuh ingat kepada Tuhan, tuh datang kepada Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anakmu dimanapun berada Tuhan, penuhi dengan kasih Bapa, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan hadirat Tuhan yang memerdekakan, yang membebaskan, yang mendamaikan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap tempat di mana anak-anakmu beribadah. Kau hadir beserta dengan kami dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bawa persembahan pujian kami di hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan iman di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama memuji-muji Tuhan kita dengan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian ini. Yesus sangat baik buat kita, ya kan? Mari kita bawa persembahan ucapan syukur, persembahan puji-pujian kepada Tuhan kita. Nyanyikan dengan segenap hati, biar Tuhan yang mendengar pujian anak-anaknya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Yesus baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kau layak disembah, kau layak dipuji, kau layak disembah Tuhan. Allah yang sangat baik, Engkau selalu baik. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau dari dulu baik, sekarang baik, dan sampai selamanya tetap baik. Biar mulut kami mengakui kebaikan-Mu, biar hati kami penuh dengan ucapan syukur akan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, bukan hanya Tuhan yang baik, namun Kau juga Allah yang sangat setia, Allah yang adil terhadap umat ciptaan-Mu, Allah yang sangat besar kasih dan setianya. Kuasa-Mu sungguh-sungguh Tuhan besar menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-pertolongan-Mu atas hidup kami tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat, tidak pernah gagal, dan tidak pernah salah Tuhan. Dan kami mau mengakui betapa Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Karena itu kami mau tetapkan hati kami untuk setia beribadah kepadamu, untuk setia datang kepadamu, untuk setia memuji menyembah Engkau. Karena memang Kau layak Tuhan, Engkau layak untuk disembah. Dan kami saat ini juga Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman yang ya dan amin, firman yang mengandung janji, firman yang berkuasa menyembuhkan kami, membebaskan kami, menguatkan kami, mengubahkan kami. Anak-anak-Mu dengan situasinya yang berbeda-beda Tuhan, dengan pergumulannya masing-masing, biar dikuatkan oleh firman Tuhan dan juga dibebaskan oleh kuasa kebenaran Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan nikmati firman Tuhan. Amin. Shalom JKI Penuai Wolonggong yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini senang rasanya ya kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa ibadah walaupun secara online. Saudara, sungguh ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar ya. Amin. Saudara, saya akan memberikan sebuah renungan tentang sesuatu yang sangat relevan dengan visi dari JKI Penuai Wolonggong tahun ini. Ya, kita tahu bahwa visinya adalah The Year of Loyalty, tahun di mana kita mau belajar memiliki kesetiaan, mau menambah kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, tentu saja kesetiaan itu perlu dilatih, perlu dikembangkan ya. Setia itu mahal, kesetiaan itu mahal. Orang yang memiliki kesetiaan itu value-nya tinggi banget. Itu valuable banget. Orang ketika punya kesetiaan, itu orang itu sangat-sangat valuable. Kesetiaan itu karena latihannya itu keras sehingga bisa dapat kesetiaan itu. Dan kesetiaan itu nggak akan didapat pada orang yang murahan. Nggak akan didapat pada orang yang murahan. Orang gapangan, orang tidak pernah melatih kesetiaan, bagaimana mungkin dia punya kesetiaan? Benar ya? Nggak akan didapat.
pada orang yang murahan. Artinya gini, saudara, hanya orang-orang yang benar-benar serius melatih dirinya untuk memiliki kesetiaan, orang itulah yang nantinya akan memiliki kesetiaan itu. Karena kesetiaan itu sangat-sangat mahal. Untuk mendapatkannya sangat-sangat dibutuhkan ketekunan, sangat-sangat dibutuhkan kegigihan ketika dihadapkan kepada sesuatu. Oke, saudara, hari ini kita mau renungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 5 ayat yang ke-21 dimulai. Ceritanya tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Saya mau mulai baca di ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, saudara, kita mau melatih akan kesetiaan kita di tahun ini. Nah, cuman kita perlu tahu di mana kita harus letakkan kesetiaan kita itu, sehingga kesetiaan itu akan menjadi sebuah latihan dan akhirnya kita akan memiliki kesetiaan yang lebih besar. Nah, poin yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah pastikan Tuhan Yesus ikut serta. Pastikan Tuhan Yesus ikut serta di dalam sebuah case, di dalam sebuah kehidupan ini. Pastikan bahwa Tuhan Yesus ikut dulu. Pastikan Tuhan Yesus oke, pastikan Tuhan Yesus ada di sana, sehingga kita bisa mulai taruh kesetiaan di sana. Nah, disitulah punya potensi kesetiaan kita akan menjadi semakin besar. Nah, saudara, di dalam hal ini Yairus itu punya permohonan kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, datanglah, tumpangkanlah tanganmu atasnya, maka anakku ini akan tetap hidup, maka anakku ini akan sembuh. Lalu ayat yang ke-24 berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Artinya, tindakan Yesus pergi dengan orang itu, artinya Yesus setuju untuk ikut serta. Nah, pastikan Tuhan Yesus ikut serta. Disitulah ada jaminan. Karena gini, apa yang Tuhan mulai, itu satu jaminan yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah memulai sesuatu, itu jaminan yang sangat luar biasa. Makanya ketika Tuhan memulai sesuatu, ketika Tuhan ketika Tuhan ikut serta, kita taruh kesetiaan kita di sana. Nanti kesetiaan itu akan punya potensi untuk menghasilkan kesetiaan yang besar, sehingga dan punya potensi untuk mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan hal-hal yang lainnya. Makanya saudara, pastikan di dalam hal apapun, sebelum kita taruh kesetiaan kita, pastikan Tuhan Yesus ikut dulu. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus ikut, Tuhan Yesus mau ikut pergi ke rumah Yairus. Di dalam hal apapun, saudara, kita mesti cek, apakah ada Tuhan di sana? Apakah Tuhan setuju di sana? Apakah Tuhan berkenan untuk kita mengerjakan sesuatu hal? Kalau iya, taruh komitmen kita di sana, taruh kesetiaan kita di sana, taruh kesetiaan kita. Kalau tidak ada Tuhan di sana, jangan taruh komitmen kita di sana. Kalau tidak ada Tuhan di sana, kalau Tuhan tidak berkenan, jangan taruh kesetiaan kita di sana. Pastikan ada Tuhan dulu, sehingga itu modal besar untuk kita menaruh komitmen kita di sana. Ya, saudara, yang pertama adalah pastikan bahwa Tuhan Yesus ikut. Ini penting, luar biasa, sangat-sangat penting. Di dalam hal apapun, di dalam memilih apapun, di dalam mengerjakan apapun, pastikan Tuhan Yesus menyetujui, pastikan Tuhan Yesus ikut, pastikan Tuhan Yesus oke dengan keputusan itu. Ya, oke. Lalu yang kedua, apa saja yang kita perlukan untuk melatih kesetiaan kita supaya kesetiaan kita menjadi kesetiaan yang
lebih daripada sebelumnya. Oke, yang kedua adalah pastikan kita ikuti prosesnya. Seluruh rangkaian prosesnya pastikan kita ikuti dengan setia. Yang kedua adalah ikuti prosesnya dengan setia. Nah, tadi kan kita sudah mulai nih taruh kesetiaan kita, taruh komitmen kita ketika kita lihat ada Tuhan di sana. Ketika Tuhan sudah memulai sesuatu, kita belum lihat apa-apa, baru lihat Tuhan setuju, baru lihat Tuhan oke, kita taruh tuh komitmen kita di sana. Lalu tentu saja ada proses. Nah, ikuti seluruh rangkaian prosesnya dengan penuh komitmen, dengan penuh kesetiaan. Ini penting, saudara. Banyak orang yang mulainya sudah benar, tapi berhenti di tengah jalan. Oke, mulainya sudah benar, tapi nggak kuat di tengah jalan. Nah, disinilah kita butuh yang namanya menaruh rasa percaya kita, menaruh kesetiaan kita di dalam seluruh rangkaian proses yang ada, dari seluruh rangkaian peristiwa yang ada, sampai akhirnya kita bisa melihat kemenangan, melihat kemuliaan, melihat mujizat, melihat berkat dinyatakan dalam kehidupan kita. Oke, kita mau lanjut ya. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke rumah Yairus, ternyata ada hal-hal yang harus dilalui, ada proses-proses yang harus dilalui. Ya, kita mau lihat di dalam ayat yang ke-25 mulai. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita lanjut baca di sana, kita tahu ceritanya bahwa wanita ini punya iman yang besar. Dia berkata bahwa asal saja kujamah jubahnya Tuhan Yesus, ujung jubahnya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Ya, di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju rumah Yairus yang anaknya sedang sekarat dan hampir mati itu, ternyata ada peristiwa-peristiwa, ada proses-proses yang harus Yairus lihat sendiri tuh. Wah, ada perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Sehingga harus menghentikan langkahnya Tuhan Yesus. Ada pembicaraan di sini, ada dialog antara Tuhan dengan wanita pendarahan ini. Ditanya, lalu kan sampai pada akhirnya maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Artinya apa? Tuhan Yesus harus menghentikan langkahnya, berbicara kepada perempuan itu, dan perempuan itu akhirnya disembuhkan. Nah, tapi bagi Yairus ini tidak mudah. Kenapa? Karena Yairus tahu, Tuhan, anakku ini sedang sekarat, Tuhan. Kenapa ditunda-tunda nih gitu? Waduh, kalau bisa jangan ditunda-tunda, Tuhan. Ini urgent banget, Tuhan. Benar ya? Nah, Yairus itu harus mengikuti seluruh rangkaian prosesnya dengan setia. Mengizinkan Tuhan melakukan apa saja yang perlu dia lakukan. Belajar percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Belajar percaya bahwa kalau Tuhan mengerjakan apapun berdasarkan kedaulatannya, dia bebas menggunakan kedaulatannya untuk melakukan apa saja di tengah-tengah prosesnya. Saudara, poin yang kedua adalah ini sangat penting sekali. Ikuti prosesnya dengan setia. Yairus punya hati yang tidak marah ketika wanita pendarahan ini harus menginterupsi jadwalnya dia dengan Tuhan Yesus. Menginterupsi kepentingannya untuk anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita melatih kesetiaan kita, ujian kesetiaan itu akan apa ya? Membuat kita menjadi seseorang yang tough,
Makanya itu kesetiaan itu mahal. Kenapa? Karena melewati ujian-ujian yang tidak mudah tentu saja untuk bisa mendapatkan karakter kesetiaan itu. Yairus ini diuji. Apakah dia akan marah dengan Tuhan ketika Tuhan harus menghentikan langkahnya dan memberikan mujizatnya kepada wanita pendarahan itu. Dan benar, ayat selanjutnya ketika Tuhan Yesus masih berbicara di ayat yang ke-35, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah saudara, disinilah ujian kesetiaan. Orang yang tidak punya mental yang teruji pasti akan memarahi Tuhan, pasti akan memarahi segala sesuatu, memarahi keadaan sekitar, memarahi orang-orang yang ada di situ, bahkan memarahi wanita pendarahan itu gara-gara kamu nih. Tuhan jadi menghentikan langkahnya. Kalau tidak, kita bisa sampai di rumah dengan lebih cepat. Saudara, untuk melatih kesetiaan, kita harus belajar ikuti prosesnya. Ikuti sepanjang prosesnya. Dan mengertilah bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dia perbuat. Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan. Tuhan tahu yang terbaik. Nah, kita mesti belajar ikuti prosesnya. Setialah dengan prosesnya. Ikuti prosesnya. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Yang kedua, ikuti prosesnya dengan setia. Ya. Lalu yang ketiga, 3 poin yang saya mau share hari ini. Yang ketiga adalah selesaikan segala sesuatu dengan setia. Saudara, selesaikanlah segala sesuatunya, apapun yang kita kerjakan ya. Selesaikanlah itu dengan kesetiaan. Gini saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia ya. Saudara, ada ayat yang satu ayat yang luar biasa bagus sekali yang menunjukkan bahwa Tuhan itu setia, luar biasa setia. Mari kita buka di dalam Mazmur sebelum kita melanjutkan poin yang ketiga. Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang keempat, saudara. Mazmur 33 ayat yang keempat berkata begini, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Artinya gini, kalau Tuhan Yesus mau mulai berangkat ke rumah Yairus, itu dilakukannya dengan kesetiaan. Kalau Tuhan Yesus di dalam prosesnya, di tengah-tengah prosesnya itu dia harus menyembuhkan dulu wanita pendarahan, itu dilakukannya dengan kesetiaan. Saudara. Nah, kita yang melihat itu, kita harus melihat bahwa Tuhan saja melakukan ini dengan kesetiaan. Masa aku tidak menaruh kesetiaan aku di dalam seluruh rangkaian proses yang akhirnya benefitnya itu, keuntungannya itu juga buat kita juga. Ya, kita kepingin lihat suatu hal terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menaruh kesetiaannya, karena apa saja yang dilakukannya dengan kesetiaan. Kita juga harus ikut menaruh kesetiaan kita, menaruh komitmen kita. Aku mau lihat Tuhan, aku mau lihat ini, aku mau ikuti seluruh prosesnya sampai selesai Tuhan. Aku mau ikuti seluruh prosesnya dengan kesetiaan, aku mau taruh kesetiaan. Lalu poin yang ketiga, aku Tuhan, aku mau selesaikan Tuhan Yesus, aku mau selesaikan segala sesuatunya sehingga aku bisa lihat Tuhan, aku bisa lihat ada mujizat yang menanti. Ketika kita selesaikan semua proses itu, pasti ada blessing yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam Markus 5 tadi. Markus 5 lagi ayat yang ke 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, di sini Yairus harus melatih. Aku mau setia, aku dengar firman Tuhan, aku mau setia, percaya, aku mau setia, percaya.
percaya bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Aku mau setia Tuhan dengan perkataan Tuhan. Aku mau setia dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Karena firman Tuhan penuh kuasa. Karena firman Tuhan jauh lebih penting daripada perkataan orang. Yairus menaruh kesetiaannya di sana. Sehingga apa? Walaupun anaknya memang dalam kenyataannya sudah meninggal, tapi dia tetap percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jangan takut, percaya saja. Dan dia ikuti tuh seluruh rangkaian prosesnya tuh. Sampai di rumah Yairus, dia ikuti seluruh rangkaian prosesnya. Dia selesaikan segala sesuatunya dengan kesetiaan. Tuhan, aku mau lihat Tuhan. Aku mau lihat, aku mau ikuti seluruh prosesnya Tuhan. Aku mau lihat ini selesai Tuhan. Aku mau lihat mujizat ini akan datang untuk aku Tuhan. Aku akan lihat mujizat Tuhan. Kalau aku selesaikan semua prosesnya, aku taruh kesetiaan aku di sana. Aku belajar percaya kepada firman Tuhan. Aku akan lihat mujizat terjadi. Dan benar, saudara, anak Yairus sembuh. Dan Yairus bisa melihat kesetiaan yang ditaruh. Ketika dari pertama dia meminta Tuhan, ketika waktu pas Tuhan mau ikut jalan, dia taruh komitmennya. Ketika di dalam tengah-tengah prosesnya ada hal yang seakan-akan menghambat, memperlambat, Yairus tahu, Tuhan, aku tahu apa yang sedang kau perbuat Tuhan. Aku gak akan marah, aku akan ikuti seluruh prosesnya Tuhan. Lalu dia yang ketiga, poin yang ketiga, Yairus menyelesaikan segala sesuatunya dan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Nah saudara, ini harus kita pelajari sehingga kita bisa punya kesetiaan yang teruji. Saat semua orang lain menyatakan faktanya, menyatakan ini loh kejadian yang sesungguhnya, kita bisa belajar percaya Tuhan. Aku tahu Tuhan, walaupun semua orang berkata ini, tapi kalau Tuhan berkata jangan takut, aku mau belajar percaya. Aku gak mau takut Tuhan. Aku mau taruh kesetiaan aku Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Aku mau belajar kesetiaan. Aku mau belajar menaruh Tuhan, komitmen aku Tuhan pada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu jauh lebih berkuasa dibandingkan banyaknya perkataan orang yang bisa berkata-kata dengan menyodorkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara, kita mesti belajar menaruh kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Artinya firman Tuhan ini sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat kita tahu bahwa ketika seseorang meneladani firman Tuhan dalam hidupnya, mempercayai sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, maka ketika orang itu mulai mengikuti seluruh prosesnya dan menyelesaikan seluruh prosesnya, maka ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, ikuti seluruh rangkaian proses yang ada sehingga kita bisa melatih kesetiaan kita. Melatih kesetiaan kita sehingga kesetiaan kita semakin hari semakin nyata di hadapan Tuhan, semakin hari semakin besar di hadapan Tuhan. Dan tahun ini kita bisa memiliki satu buah roh yang Tuhan impi-impikan untuk ada di dalam kehidupan kita, yaitu kesetiaan. Galatia 5 berkata bahwa tetapi buah roh ialah bla 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 bla, salah satunya adalah kesetiaan. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dan kalau kita belajar dari Tuhan, kita pasti akan dapatkan kesetiaan itu. Karena Tuhan juga mau kita memiliki kesetiaan itu. Saudara, tahun ini ayo kita latih mengenai kesetiaan. Ya, latih kesetiaan kita. Kesetiaan di dalam melayani. Mungkin kita sudah mulai melayani males-malesan gitu ya, udah habis Corona 1,5 tahun gitu ya, udahlah pelayanan males-malesan gitu. Jangan, saudara, setia, ikuti seluruh prosesnya. Kalau kita harus doing online seperti sekarang ini, ikuti prosesnya dengan penuh kesetiaan. Lihat nanti akan ada mujizat Tuhan dinyatakan.
lihat seluruh proses itu akan membawa karakter kita semakin kuat di hadapan Tuhan, semakin setia bagi Tuhan, semakin menghargai akan pentingnya sebuah ibadah. Nanti kita akan lihat di akhir cerita ketika seluruh proses berjalan dengan baik, dengan selesai, dan kita taruh komitmen dan kesetiaan kita di sana, kita akan lihat mujizat besar akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang yang bersyukur. Kenapa? Karena sepanjang proses itu kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Mari kita belajar. Yang pertama, pastikan bahwa Tuhan ikut. Dalam setiap proses yang ada, pastikan Tuhan ikut. Yang kedua, pastikan kita ikuti seluruh rangkaian proses yang ada. Walaupun kesannya kok ada yang memperlambat ya, kok seperti kayak gini ya gitu. Jangan marah, ikuti seluruh rangkaian prosesnya. Yang ketiga, belajar selesaikan seluruh masalah yang ada, selesaikan segala sesuatunya dengan setia. Karena itu yang kita mau pelajari tahun ini, yaitu memiliki kesetiaan. Dan hendaklah kesetiaan kita teruji bagi Tuhan. Dan kita menjadi orang yang sangat-sangat valuable, sangat berharga. Kenapa? Karena kita memiliki satu karakter yang sangat-sangat mahal untuk dimiliki, yaitu kesetiaan. Well, semoga firman Tuhan yang sederhana ini bisa memberkati kita semua, dan tahun ini kita bisa memiliki kesetiaan yang lebih lagi kepada Tuhan kita. Dan kita bisa melakukan apapun, mengerjakan apapun dengan penuh kesetiaan. Seperti tadi kata Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar dan ia melakukan apapun. Melakukan apa yang dikerjakannya dengan penuh kesetiaan. Dan harusnya kita melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam ibadah streaming online JKI Penuai siang hari ini. Tetap kita bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih kepada Pastor Iwan Santoso dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Mari kita terus maju dalam ladang Tuhan. God bless you. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong seperti biasa kita adakan setiap Sabtu minggu kedua dan minggu keempat jam 2 siang. Ibadah untuk sementara tetap kita lakukan secara online streaming. Jadi kita doakan apabila kita ada rekan-rekan dimanapun mereka berada, kita bisa invite untuk menikmati, untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong akan kita adakan kembali pada Sabtu 14 Maret 2021 jam 2 siang. Akan dibawakan bersama Pastor Benny Samuel. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kita untuk setiap ibadah yang kita adakan. Be blessed. Offering. Tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita, perpuluhan kita. Mari kita siapkan ke persembahan kita. Sebelumnya kita doakan. Dan juga bagi saudara yang mau mentransfer ke akun gereja, dapat ditransfer ke Indonesia Christian Fellowship dengan akun number BSB number 082332, akun numbernya 835940914. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Engkau sepanjang ibadah ya Bapa yang sudah berlangsung. Terima kasih biar ibadah JKI Penuai ini tetap menjadi ibadah yang memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, kini saatnya kami mau memberi ya Bapa, karena kami percaya semua berkat yang terbaik yang datang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, membawa persembahan, perpuluhan, atau ucapan syukur kami ya Bapa ke dalam rumah-Mu, ke dalam ladang-Mu ya Bapa, sehingga dapat diperbuat untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk setiap pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada, dimana apapun yang mereka alami ya Bapa. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang merilik, yang menjamah setiap pribadi-pribadi ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit ya Bapa. Kami percaya dengan bilu-bilu Tuhan Yesus Tuhan, kami sidang jemaat-Mu disembuhkan ya Bapa. Yang
yang berbeban berat Kau berikan sukacita, damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, yang membutuhkan pekerjaan juga kami bawa ya Bapa, sehingga mereka ya Bapa Kau bukakan lapangan pekerjaan yang sesuai, yang tepat, yang cocok, yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan dari sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Engkau, Tuhan Jehovah Jireh kami, Tuhan yang memenuhi, yang menyediakan, yang mencukupi ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bawa keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan, di Indonesia, di Sydney, di Amerika, dimanapun pelosok dunia ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk orang tua kami yang masih ada, untuk kami berdoa untuk saudara-saudara kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Engkau yang melindungi mereka juga, Engkau yang memberkati mereka juga dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil Tuhan, apa yang keluar masuk mereka Kau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan keluarga besar kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk situasi sekarang ya Bapak, situasi di mana masih pandemi COVID yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk negara Indonesia ya Bapak, negara yang masih ada pandemi COVID yang sekarang masih berlangsung ya Bapak. Kami bawa ya Bapak, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan ya Tuhan. Tuhan, biar kemuliaan-Mu ya Bapak turun atas Indonesia, belas kasih-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Setiap gereja-gereja-Mu ya Bapak bangkit, pendoa-pendoa-Mu bangkit ya Bapak, sehingga Indonesia dipulihkan tepat pada waktu-Mu ya Bapak. Australia, Sydney juga, Wollongong ya Bapak, New South Wales Bapak kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Bapak, pemeliharaan Engkau sempurna ya Bapak. Kami serahkan keadaan Sydney, Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga kami ya Bapa terus dalam pelindungan yang maha kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kami bawa semua doa-doa syafaat kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Iwan Santoso yang telah memberitakan firman yang sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, ibadah secara online streaming Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai Tuhan sidang jemaat-Mu di kota Wollongong ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat yang datang daripada Engkau. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. JKI Penuai yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menuntun kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.